semuanya, jumpa lagi bersama saya Ajeng Putri Aryanitami dalam Suara FT. Pada kali ini kita kedatangan salah satu narasumber kita nih. Narasumber yang bisa dibilang cukup terkenal juga ya, familiar di lingkungan teknik informatika nih ya. Siapa lagi kalau bukan Ketua Himpunan Teknik Informatika, yaitu Kahim Salim Kurniawan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih, Him? Akhir-akhir ini? Ya, akhir-akhirnya sibuk. Kemarin habis UTS, habis ujian. Oh, berarti lagi ini banget nih ya, lagi aktif-aktif banget di kuliah nih ya? Ya itulah, kita berorganisasi juga kan harus tidak lupa lah gitu tentang kuliah kita kan. Ngomong-ngomong, Kak ini semester berapa ya? Saya semester 6 berarti sekarang nih. Wih, gila. Udah mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang pusing sama tugas ya. Begitulah. Oh iya nih, Lim. Kali ini kita akan membawakan tema yaitu pengenalan Himpunan Teknik Informatika itu sendiri. Jadi, mungkin kita bakal lebih mendalam nih, apa sih Teknik Informatika itu, himpunannya kayak gimana sih? Nah, sebelumnya saya bakal ngasih banyak pertanyaan nih. Jadi, gimana? Udah siap, Kahim? Siap lah, siap. Santai aja ya kita nanya, nggak usah tegang. Slow. Nih, pertama-tama nih, saya mau nanya nih. Himatif itu apa sih? Himatif sendiri ya, dari kepanjangannya itu kan Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika ya. Yang dimana itu adalah menghimpun seluruh mahasiswa baik dari angkatan termuda maupun angkatan yang ya bisa dikatakan angkatan tua lah ya. Tapi ya bukan angkatan senior lah, senior yang belum lulus juga itu masih menjadi anggota kita juga. Seperti itu, Pak. Nah, ngomong-ngomong nih ya, Himatif itu kapan sih di tanggal berdirinya itu? Himatif berdiri secara resmi itu pada tanggal 23 Oktober 2015. Oh, berarti beberapa bulan yang lalu baru yang keberapa nih? Yang ke 5 tahun berarti. Oh, udah 5 tahun. Udah lumayan ini juga ya. Terus fungsi Himatif itu seperti apa sih, dan apa sih output dari Himatif yang Himatif kasih itu? Oke, berbicara mengenai fungsi himpunan ya, saya rasa sih setiap himpunan di Orma UBP tentunya pasti akan sama gitu jawabannya. Tentang penyalur aspirasi ya, aspirasi dari mahasiswanya itu sendiri, dan juga untuk pengembangan minat dan bakat. Nah, dari Himatif sendiri itu lebih menekankan ke arah akademik kita gitu. Jadi dari awal terbentuknya itu para senior gitu lebih menekankan kita lebih ke akademik, bagaimana cara mengembangkan akademik kita. Dan itu terbukti ya dengan beberapa prestasi yang sudah ditorehkan oleh Himatif sebelum saya menjabat gitu. Termasuk kemarin kita sempat membuat sebuah aplikasi yang sudah terpakai oleh kampus juga ya, waktu acara PKKMB sudah 2 kali berarti sudah terpakai, alhamdulillah gitu. Berarti dalam akademik yang benar-benar berhubungan dengan teknologi ya. Betul. Kalau Himatif itu nih ya, berbicara kita Himatif, ada berapa sih departemen? Karena pasti setiap himpunan itu tuh kan pasti ada departemennya tuh ya. Nah, ada berapa sih kalau di Himatif itu? Kalau di Himatif di periode saya ya, di periode 2020-2021 itu memiliki 7 departemen. Yang pertama itu ada departemen pendidikan, riset dan teknologi ya. Yang mana departemen tersebut bertugas untuk mengembangkan minat dalam akademiknya. Itu yang tadi saya katakan bahwa Himatif ini ditujukan bahwa difokuskan untuk akademik, dan itu kami membentuk sebuah departemen dengan pendidikan, riset dan teknologi. Kemarin pun sempat yang kemarin bikin aplikasi ya dari departemen tersebut. Gitu. Berarti Ristek tersebut yang membuatnya. Betul. Terus departemen yang kedua ada departemen minat dan bakat. Minat dan bakat ini untuk mengembangkan sebuah tentunya kegiatan ekstrakurikulernya. Kalau di Himatif sendiri kita di minat dan bakatnya itu terbagi 2.
antara keolahragaan dan juga kesenian. Keolahragaan kita terdiri dari futsal, terus ada basket, ada voli, ada badminton juga. Ya, terus ada keseniannya kita ada mempunyai band Himatip. Dan alhamdulillah sekarang band Himatip sudah bekerja sama ya dengan stasiun TV swasta di Karawang, yaitu Wih. di Kemuning ya, Kemuning TV. Wih, berarti udah bisa lu dibilang cukup udah populer nih. Alhamdulillah disebut populer ya belum juga ya, tapi insya Allah lah sekarang sedang merintis gitu. Lalu ada departemen sosial ya. Departemen sosial itu bertugas untuk ya kesosialan ya, termasuk juga akademik. Mohon maaf, pengabdian masyarakat. Jadi kita juga kan di Ormawa dituntut ya untuk pengabdian kepada masyarakat kita gitu, sesuai dengan akademik kita juga, penjurusan kita. Lalu ada departemen Kominfo ya, komunikasi dan informasi, itu bertujuan untuk mensebarluaskan ya kegiatan-kegiatan kita dan juga aktivitas atau program kerja yang telah terlaksana. Lalu ada departemen apa lagi ya? Saya juga lupa ini. Kewirausahaan. Oh iya, Departemen Kewirausahaan ya. Departemen Kewirausahaan ini berfungsi untuk sesuai yang kita ketahui ya, kewirausahaan pasti menghasilkan duit gitu kan, menghasilkan dana. Nah, ini menjadi salah satu departemen inti juga di Himatip, karena ya yang kita ketahui juga di UBP itu dari segi pendanaan agak kurang mungkin ya. Jadi Ormawa juga dituntut untuk mandiri ya. Jadi saya kemarin membentuk Departemen Kewirausahaan dan alhamdulillah program-programnya alhamdulillah berjalan dan menghasilkan dana tambahan tuh, dana suntikan. Dan salah satunya yang diunggulkan itu tentang IT kliniknya. Ya, mungkin nanti teman-teman yang butuh yang laptopnya mati, yang servis laptop ya, mungkin bisa ya. Oh, jadi bisa nih kalau kalian kendala dengan laptop yang bermasalah, rusak, bisa ke IT klinik nih ya. Betul ya, nanti kalau itu ya tinggal DM aja di IG Himatip kita ya. Oh ya, nanti dicantumin link ya. Lalu tadi udah ada berapa departemen, Kak? Mas. Departemen Humas. Departemen Humas ini menjadi departemen baru di Himatip, yang mana baru ada di periode saya ya tentunya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membantu saya, terutama untuk menjalin relasi ya, baik itu antar Ormawa di UBP dan juga luar ya, luar kampus. Terus di luar kampus ini ngapain sih? Nah, nanti kita itu Himatip UBP dan Himasi ya, dan Himasi UBP itu sudah bergabung dengan Perhimpunan Mahasiswa Komputer dan Informatika Nasional atau Permikomnas. Jadi kita juga butuh tuh orang-orang yang sekiranya membantu saya untuk menjalin relasi dengan kampus-kampus luar juga. Dan UBP Karawang itu tergabung di koordinator wilayah koordinator daerah ya, koordinator daerah Orde Barat Laut, yang mana itu di bawah kekuasaan atau di bawah wilayahnya Jawa Barat, wilayah 5. Itu. Ada lagi? Apa lagi ya? Ristek udah, Humas, Sosial, MIBA, Kominfo, Kewirausahaan. Udah lumayan. Baru 6. Satu lagi apa ya? Jadi departemen yang terakhir itu ada Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi ya, atau disebut dengan PSDMO. Nah, termasuk saya di periode sebelumnya adalah anggota dari departemen itu. Jadi tugas utamanya itu untuk mengembangkan sumber daya yang ada di informatika ya, bagaimana caranya untuk apa ya, masuk organisasi ini bukan hanya untuk cari nama gitu. Tentunya ya agar niat lah gitu. Kalau misalkan di perusahaan mungkin jadi HRD-nya ini, departemen ini. Dan juga pengembangan organisasinya juga. Jadi orang-orang yang ada di PSDMO ini benar-benar harus orang-orang yang kepercayaan tentunya, yang mengerti tentang seluk-beluknya organisasi seperti apa. Gitu, Mbak. Nah, mau tanya lagi nih ya. Himatip itu terdiri dari berapa anggota sih? Dari anggota ya yang sudah di SK-kan itu ada 80 orang. Wow, cukup ya, lumayan banyak ya. Yang di SK-kan. Namun dalam perjalanannya sekarang udah mulai pertengahan perjalanan itu 8 orang sudah naik ke BEM dan BLM fakultas.
8 orang mengundurkan diri, lalu ada 3 orang juga yang mengundurkan diri. 2 orang ini dengan beralasan dia kesibukan dengan bekerja jadi tidak bisa membagi waktunya. Lalu yang 1 orangnya juga dia berhenti kuliah jadi otomatis dia keluar dari kepengurusan dan juga keanggotaan Himatif. Banyak banget nih yang nanya nih, apa sih alasan Kahim Salim ini mengajukan diri sebagai ketua himpunan? Mungkin banyak yang penasaran kenapa sih Kahim nih pengen jadi ketua, bisa ngasih tahu gitu? Oke, alasan ya. Sebenarnya alasannya itu cukup klise ya, cukup umum lah. Sebetulnya awalnya itu saya nggak ada niatan sama sekali ya untuk menjadi ketua himpunan. Namun waktu itu hamin 2 minggu, kalau nggak salah 2 minggu sebelum pelaksanaannya musma atau pemilihan, itu saya didatangi oleh demisioner dan juga ketua himpunan pada saat ini yang masih menjabat itu. Ini nggak ada calon nih ketua Himatif, selanjutnya gimana? Ya tentunya dengan pikir panjang saya juga yaudah saya mengajukan. Namun Ramdhani juga kalau misalkan dia jadi ketua himpunan menginginkan wakilnya ada saya pribadi. Jadi ya secara tidak langsung kami ada kecocokan gitu antara ketua dan wakil gitu. Jadi ya kita diskusi bagaimana baiknya dan alhamdulillah mencapai kesepakatan saya menjadi ketua himpunan, beliau menjadi wakil. Oh, berarti emang udah chemistry-nya sama Ramdhani ini udah cocok nih ya? Bisa disebut seperti itu ya, karena dari semester 1 kita itu selalu bareng gitu. Selalu bareng, memang di kelas juga walaupun dia kelas pagi, tapi dia selalu masuk di kelas malam. Saya juga kan termasuk kelas malam ya. Jadi ya dari chemistry itu sudah terbangun dari semester 1 memang. Nih, suka dukanya jadi ketua himpunan itu gimana sih? Karena kan banyak yang mikir, enak jadi ketua himpunan, terkenal, terus enak dipermudahkan kenal sama dosen ini pasti nilai bagus lah. Gimana tuh suka dukanya selama menjabat? Kalau misalkan nilai bagus sih saya rasa terlalu awam lah ya, terlalu umum itu mah. Itu mah hanya apa ya? Nilai plus mungkin ya. Kalau misalkan kita akrab dengan dosen tersebut dan juga selalu mengikuti arahan beliau dengan dosen-dosennya, pasti nilainya pasti bagus itu. Bukan hanya menjadi jabat sebagai ketua himpunan juga pasti bagus itu auto itu. Namun dari segi suka duka ya, dari suka duka sih dari perjalanan kurang lebih 6 sampai 7 bulan terakhir ini, alhamdulillah ya cukup menantang gitu, menantang diri. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa yang belum bisa saya paparkan di sini. Ya pokoknya salah satunya itu bagaimana saya bersikap menjadi lebih dewasa tentunya dalam menyikapi sebuah permasalahan yang ada. Dan berarti itu tantangannya tuh di situ ya? Tantangannya di situ. Saya ya waktu periode sebelumnya itu kan masih menjadi menjabat sebagai pengurus lah ya. Itu ketika memang ada permasalahan ini selalu saya diskusikan? Bukan, malah lebih ke amarah. Lebih ke amarah di periode sebelumnya itu. Ini kenapa sih gini. Namun setelah saya menjabat sebagai ketua himpunan, tentu pemikiran saya pun menjadi terbuka gitu. Saya bukan lagi anak kecil, saya bukan lagi pengurus yang harus disuruh-suruh gitu. Justru saya waktunya yang harus menyuruh mereka bagaimana cara mengelola SDM itu menjadi tantangan tuh. Apalagi masalah mengelola keuangan itu menjadi tantangan terbesar ya Ormawa di UBP. Jadi secara tidak langsung tuh saat menjabat tuh emosionalnya semakin stabil gitu ya? Betul Mbak. Jadi semakin berjalannya waktu tentunya kita juga menjadi berpikir secara luas gitu. Kita bukan lagi anak siswa lah, anak sekolah gitu yang harus dijejeli lah oleh guru gitu. Nih, lu harus gini. Tentu di Ormawa UBP ini tentu di Ormawa itu kita harus berpikir bagaimana caranya kita membuat sebuah kegiatan dengan dana yang seminim mungkin tapi cocok lah untuk mahasiswa kita gitu. Jadi tidak terlalu mahal juga, tidak terlalu murah juga gitu. Bagaimana caranya gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Kayaknya nih penonton kita nih agak teralihkan fokus nih ya.
Saya penasaran banget sama PDH-nya Kahim nih ya. Oh, iya. Ada salah satu yang mengundang perhatian saya, itu ada kata-kata sabilulungan. Itu tuh Oh, iya. apa itu? Ini Bisa dijelaskan? di Himatip sendiri ya, dari angkatan pertama mungkin kita sudah mengenal sebuah namanya kabinet di Himatip sendiri ya. Nah, di periode saya mengambil nama sebuah kabinet dengan nama Sabilulungan. Tapi Sabilulungan ini adalah sebuah kabinet ya. Kabinet Himatip 2020-2021. Kenapa mengambil Sabilulungan? Tentu dengan harapan, dengan tujuan si pengurus ini harus saling menolong. Walaupun itu bukan departemen dia, tentu harus saling tolong menolong gitu. Jadi keakrabannya harus solid juga gitu harapannya. Jadi sabilulungan ini diambil dari kata apa nih? Jadi gotong royong. Jadi Sabilulungan ini apa ya? Dalam bahasa Sunda tentunya. Dalam bahasa Sunda itu diartikan sebagai gotong royong di dalam bahasa Indonesianya. Karena kita hidup di lingkungan Sunda juga ya. Betul. Nah, mungkin banyak banget yang mahasiswa-mahasiswa baru nih, khususnya yang baru semester awal, pengen banget nih gabung di Himatip. Itu gimana sih caranya, Him? Bisa dijelaskan atau harus melalui step-step apa sih? Oke ya, dari mungkin mahasiswa baru yang belum tahu alur kaderisasi di kita. Nah, nanti kita itu ada open recruitment pengurus muda Himatip, dan kemarin sebetulnya sudah ada Mbak, sudah ada open recruitment, cukup lumayan banyak ya yang antusias dari mahasiswa baru, emang dikhususkan untuk mahasiswa baru juga, itu cukup banyak. Nah nanti pertengahan April akan ada rangkaian-rangkaian tertentu tentunya. Dari segi kaderisasinya, modal dari pengenalan organisasi itu seperti apa, secara umumnya lah, organisasi secara umum, terus merujuk kepada organisasi di dalam kampus, kehidupannya seperti apa. Nanti akan dijelaskan di dalam situ. Sekarang Himatif lagi sibuk sama proker apa nih? Program kerja. Kemarin nih hari Sabtu tanggal 3 April kemarin kita sudah melaksanakan webinar tekno ilmiah yang kedua, yaitu membedah skripsi alumni kita, alumni teknik informatika. Jadi harapannya mahasiswa informatika ini paham bagaimana alur dalam membuat sebuah tugas akhir atau skripsi itu seperti apa. Dan hari ini juga bertepatan itu adalah pembukaan acara Semarak Pekan Olahraga Informatika. Yang mana sportif ini berbeda juga ya dari tahun-tahun sebelumnya. Itu karena situasinya saat ini masih pandemi COVID, jadi ya mau bagaimanapun kita belum diizinkan untuk berkerumun. Jadi kita semuanya serba online gitu. Jadi sportif juga e-sport jatuhnya. Seperti itu, permainan e-sport lah. Nah, buat mahasiswa teknik informatika nih khususnya udah ngerti dong, udah sedikit ada gambaran nih Himatif itu kayak gimana, Himatif itu seperti apa dan gimana sih cara gabungnya, kan udah dijelasin banget nih sama ketua himpunan Kahim Salim itu sendiri. Terakhir nih, sebelum kita tutup acara nih ya Him ya, tolong ini dong, bisa nggak sih Kahim kasih pesan atau motivasi gitu buat semua penonton nih biar lebih semangat lagi? Semangat dalam apanya nih? Dalam berorganisasi atau dalam kuliah apapun ini? itu dah. Oke, mungkin karena saya basicnya di organisasi ya, mungkin saya hanya memberikan sepatah untuk teman-teman ini mengenal atau lebih semangat mengenal tentang organisasi. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa nih saya nggak bisa berada di posisi itu. Teman-teman ini harus berpikir secara luas gitu. Teman-teman harus berpikir bagaimana caranya saya harus ada di posisi itu bagaimanapun caranya. Kalau prinsip saya pribadi ya, mau saya ditempatkan dimanapun saya selalu siap. Karena emang itu saya. Pasti akan saya ulik tuh bagaimanapun caranya, pasti akan saya ulik bagian itu. Misalkan nih, setelah saya lengser nih sebagai ketua himpunan, ketika memang nanti ternyata dibutuhkan di organisasi lain itu di tingkat universitas misalkan, ketika memang dibutuhkan dan saya siap dan saya
tentunya ada waktu lah ya, ada waktu pasti saya siap untuk melaksanakan itu. Intinya harus siap dengan apapun yang terjadi ya. Betul, intinya keberaniannya dulu lah. Dan Keberaniannya semangatnya dulu. Dan juga. semangatnya juga jangan patah gitu. Oke. Saya teringat kata-kata atau dari dari demisioner Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi waktu itu ya, Teknologi dan Ilmu Komputer ya, Kang Henry Hermawan. Beliau pernah mengeluarkan statement bahwa permasalahan kaum intelektual pada saat ini itu bukan terletak pada SDM-nya gitu, melainkan dari rasa keberanian yang kurang. Gitu. Jadi teman-teman itu beraninya dulu harus ditekankan, itu harus dikuatkan. Ketika memang beraninya sudah ada, keberaniannya sudah ada, otomatis si niatnya pun pasti akan mengikuti. Gitu. Oke, udah jelas nih ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih buat Kahim Salim yang sudah menyempatkan waktu nih buat datang ke podcast kita kali ini di sela-sela kesibukan yang padat banget jadwalnya nih ya, dilihat-lihat. Apalagi bentar lagi mau nyusun skripsi nih ya, udah semester 6. Kita doain deh semoga Kahim bisa dapat gelar Eskom dengan lebih cepat, amin, ya Allah, lancar amin. Skripsinya. Amin. Dan selalu diberi kemudahan dalam menjabat sebagai ketua himpunan. Oke, terima kasih ya Kahim Salim. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Semangat terus, tetap semangat dan jangan lupa skripsiannya. Oke, terima kasih untuk Kahim Salim ya. Buat semuanya, nggak kerasa kita sudah ada di penghujung acara ya. Makasih yang udah setia terus nonton Suara Eftik. Sampai jumpa dalam Suara Eftik selanjutnya dengan narasumber yang menarik lagi. Bye-bye.